Shalom semua kekasih Tuhan dan jemaat BMC yang sangat diberkati Tuhan. Sebelum kita bersaat teduh, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat cinta-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang kami yakin pasti akan memberkati dan sangat memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau memberikan tuntunan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sharing saya pada pagi hari ini adalah move on atau merdeka dari masa lalu. Setiap kita, baik kita orang biasa, baik kita hamba Tuhan yang besar sekalipun, semua orang kita pasti punya masa lalu yang kelam, masa sisi-sisi gelap di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang masih dirundung di dalam kesedihan yang berlarut-larut, saudara. Dari penderitaan, ya, masih banyak orang yang masih hidup di dalam kehilangan yang dialami di masa lalunya. Masa-masa yang penuh dengan kegagalan, kerugian yang besar. Namun sayangnya, orang-orang ini, saudara, masih banyak yang hidup di masa lalunya. Mereka masih belum bisa move on. Belum bisa rela atau ikhlas meninggalkan masa lalu yang dialaminya, saudara. Saudara kekasih Tuhan, istri Lot adalah salah satu orang yang tidak bisa move on dalam hidupnya. Istri Lot harusnya lebih mengutamakan keselamatan jiwanya. Ya, tetapi yang dipilih istri Lot adalah menoleh ke belakang. Dia masih ingin menikmati segala kejayaan di masa lalunya. Dia masih belum rela meninggalkan semua harta yang dimiliki di masa lalunya. Di kehidupannya di Sodom dan Gomora. Akibatnya saudara, istri Lot sekarang hanya menjadi monumen. Hanya menjadi tiang garam. Sangat menyedihkan. Kekasih Tuhan, Saulus dulu pernah mengalami masa lalu yang kelam. Masa lalu yang sungguh gelap di dalam kehidupannya. Namun setelah Paulus ditangkap oleh Kristus, dia tidak lagi menjadi Saulus, tetapi menjadi Paulus yang luar biasa dan dipakai Allah dengan dahsyat. Ya, di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang dilakukan Saulus di zaman dahulu, di masa lalunya? Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia yang mengejar-ngejar orang Kristen, saudara. Dia yang banyak membunuh orang-orang percaya. Sungguh menyedihkan masa lalu Saulus. Tetapi setelah Paulus ditangkap oleh Kristus, dia tidak lagi menoleh ke belakang. Dia tidak lagi melihat atau hidup di masa lalunya. Tetapi dia meninggalkan semua masa lalunya. Bahkan dia berlari-lari kepada tujuan yang pasti. Tujuan yang kekal. Panggilan sorgawi yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Kekasih Tuhan, mungkin kita nggak bisa melupakan masa lalu itu 100% di dalam hidup kita. Pengalaman pahit, kegagalan, kesedihan, kehilangan yang dulu pernah kita alami. Tetapi masa lalu bisa kita jadikan kenangan yang indah. Bisa kita jadikan pelajaran yang berharga. Bisa kita jadikan cambuk supaya kita hidup lebih maju lagi. Semangat untuk kita bisa menjadikan hidup yang lebih baik lagi.
Tetapi please jangan hidup lagi di masa lalu. Ayo segeralah move on, saudara. Hiduplah hari ini bersama dengan Tuhan. Dan hadapi masa depan yang indah yang sudah Tuhan percayakan buat setiap kita, orang-orang percaya di dalam Tuhan. Saudara percaya bahwa hidup kita benar-benar dipelihara dengan sempurna di dalam tangan Allah, amin. Bahkan saudara harus percaya bahwa masa depanmu seperti yang dirancangkan Tuhan indah buat kita. Di Yeremia 29 ayat yang ke-11, masa depan yang bukan madesu atau masa depan yang suram, tetapi masa depan yang indah, yang penuh dengan pengharapan. Bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Saya percaya sudah diberkati pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang merancangkan hidup kami yang sungguh baik, kami percaya Tuhan, kami akan meninggalkan semua masa lalu kami. Tidak hidup di masa lalu, tetapi hidup di hari ini dan hidup di masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami akan berlari-lari dengan tujuan yang pasti, dengan tujuan kekekalan, dengan panggilan sorgawi Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Paulus, kami akan lakukan hari ini. Kami percaya kami akan segera move on. Kami akan lupakan semua kesedihan masa lalu dalam kehidupan kami. Tetapi kami akan melihat bahwa masa depan kami adalah sangat baik di hadapan-Mu. Diberkatilah setiap kami dengan berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat yang sama yang sudah pernah dicurahkan sejak Abraham, Ishak sampai dengan Israel, mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.